Apa sih sholat tahajud? Sholat tahajud itu definisinya at-tanaful bil-laili ba'dan naum. Sholat tahajud adalah sholat sunnah di malam hari yang dilakukan setelah tidur. Sholat sunnah yang dilakukan di malam hari setelah bangun tidur itu namanya sholat tahajud. Sekalipun usolinya usoli sunnatal witri, sekalipun usolinya usoli sunnatal hajat, tapi kalau dilakukan di malam hari setelah bangun tidur itu namanya sholat tahajud. Paham ya? Nah, saya mah usul di sunat tahajud lebih cakep itu mah. Itu mah lebih cakep. Bahkan sholat witir pun andai kata dilakukan di malam hari setelah tidur, itu juga termasuk sholat tahajud. Bapak-bapak hadirin sekalian yang saya hormati, dulu di zaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada dua orang sahabat yang sedang membincangkan sholat witir, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan rekannya Sayyidina Umar Al-Faruq. Jadi kalau Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu sholat witir itu di sore hari setelah sholat isya, sholat ba'diyah isya langsung sholat witir minimal 3 rakaat. Itu kebiasaan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sementara Sayyidina Umar bin Khattab sholat witirnya itu di malam hari setelah bangun tidur. Tuh. Kedua orang sahabat ini, kata Abu Bakar Siddiq, dua yang paling utama. Kata Sayyidina Umar, tapi saya yang lebih afdol. Kedua-duanya bersikeras, sehingga kedua-duanya datanglah ke hadapan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bertanya, siapa di antara keduanya itu yang lebih utama? Dijawab oleh baginda Rasul, orang yang sholat witirnya di sore hari setelah sholat isya itu orang yang sangat hati-hati. Orang yang sangat hati. Siapa yang bisa jamin bisa bangun malam? Kalau apalagi kalau habis kerja capek. Iya. Jadi orang yang melaksanakan sholat witirnya di sore hari itu adalah orang yang sangat hati-hati. Tarkul mutahaqqaq li ajlil mutawahham mamnu' dalam kaidah usul. Kemudian yang sholat witirnya di malam hari setelah bangun tidur, kata Rasul, itu orang yang percaya diri, orang hebat itu, ya, orang yang percaya diri, kuat keyakinan, pasti saya akan bangun. Jadi kedua-duanya bagus. Yang jelek mah yang jelek mah yang jelek mah di sore hari enggak, di malam hari apalagi tuh. Jadi sholat witir itu sunnahnya bukan hanya di bulan Ramadan. Saya ulangi sering saya katakan ini, ya, sholat witir itu sunnahnya bukan hanya di bulan suci Ramadan, sepanjang tahun terus.
Jadi kalau pengen Allah mudahkan rezekinya, kata Syekh Nawawi dalam kitab Qatrul Ghoes halaman 5 ada 3. Yang pertama kasratus sholat, memperbanyak sholat, maksudnya sholat sunnah. Yang kedua yaitu kasratus sholawat, memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Rasul. Dan yang ketiga kasratul istighfar, memperbanyak baca istighfar. Insya Allah Allah mudahkan segala urusannya, termasuk diantaranya rezeki. Ini rezeki bisnis mantap aja. Ini sebabnya sholatnya pas-pasan. Sholatnya pas-pasan. Jadi sholat mah Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau hanya sholat wajib, sholat fardu, kalau ibarat dagang hanya pulang modal. Sekarang andai kata ada orang yang jualan, hanya pengennya pulang modal doang, kira-kira orangnya apa itu yang seperti itu? Maksudnya orang apa itu? Orang PHK katanya. Kemudian dilanjutkan oleh si penanya, bagaimana kalau kita wudhu? Awalnya biasa tuh air, pas kelamaan hangat, bahkan panas. Bagaimana wudhunya sah? Sah. Tapi ada di awal ada termasuk air yang sah untuk digunakan untuk berwudu, tapi makruhun istimaluhu, makruh menggunakannya. Di antaranya adalah ma'ul musammas, air yang panas. Air kalau dulu panas itu terkena matahari, akibatnya panas, itu makruh hukumnya. Kenapa makruh? Karena akan mengakibatkan penyakit belang kulit kita. Kalau dia biasain itu tahu belang, ya tahu ya belang kulit. Tapi kalau udah ada, insya Allah hilang pemakruhannya. Tapi pada intinya wudu pakai air hangat itu hukumnya boleh dan sah. Intinya itu aja. Demikian jawaban dari pertanyaan saudara kita yang luar biasa. Yang lainnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan tentang tahlil nih, Kiai. Maaf nih kalau Ustaz ya, semua pasti pada bisa doa ya. Jadi di tempat saya contohnya ada yang meninggal, jadi pasti ngadain tahlil kan. Jadi tahlil itu dibagi, kalau di tempat saya dibagi ada empat ustadzah yang ngadoain. Yang kalau ada setiap sarapan gitu satu, terus tahlil yasinnya satu ustadz, terus tahlilnya satu ustadz, terus yang saya tanyain itu ustadz itu doanya itu, doa pertamanya tuh beda-beda gitu ustadznya. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada sampai segala yang di itu ya. Terus yang yasinnya juga kan kita baca yasin itu yang kadang-kadang ya ada yang pasti, ada yang enggak ya. Terus tahlilnya juga sama, doa penutupnya juga sama. Itu kan ada yang panjang, ada yang pendek. Jadi saya yang tanyain,
itu doa-doa tahlil itu ada yang pendek, ada yang panjang. Perbedaannya gimana kata Pak? Diterima atau enggak itu yang doa yang panjangnya itu? Masalah kalau saya ya maaf Pak Kiai pasti semua pada habis saya nama banyak ustaz ya. Kalau saya harus itu pendek aja, singkat gitu. Paling 5 Fatihah udah. Kalau yang orang lain ya bukannya kita ini ya. Kadang-kadang ada juga menurut dia banyak enggak. Ada aja teman gitu ya. Jadi jadi jamaah itu kadang-kadang suka ada yang ngomong juga dalam artinya itu. Jadi makhluk juga ya suaranya jadinya. Aminnya capek. Itu yang doa itu yang panjang ada. Kalau Yasin ya rata-rata ya ada yang kuat, ada yang pendek. Jadi saya yang tanyain itu ada perbedaan enggak sih kalau yang doa pendek sama yang panjang itu atau diterima sama Allahnya gimana gitu? Jadi saya bingung kadang-kadang. Yang panjang berkatnya terus yang saya Yasin juga Yasin. Ya kita juga ya bukan bisa ngaji ya. Kadang-kadang ada juga yang salah tuh. Kedengeran gitu apa tahdinya apanya panjang pendeknya lah. Iklannya nggak tahu lah. Penting kedengeran itu hukumnya itu yang baca itu apakah almarhum yang gimana bingung ya? Apakah kita yang bacanya dapat dosa itu Kiai? Ya namanya kita nanti ya harus banyak itu masalah bukan pengalaman lah. Kita sering dikir ini sama orang beda-beda kok ini doa beda-beda, ada yang panjang, ada yang pendek. Tuh, yang Yasin juga kadang-kadang kita bukan tangkap intinya itu. Ya yang tanya itu ya, yang ke satu apa perbedaan yang panjang pendek lah. Yang kedua masalah baca Yasin ada kurang fasih itu hukumnya apakah ketika dosa kita atau yang baca atau yang ahli kubur gitu yang kena. Terus yang kedua masalah ini maaf nih kayak kan di rumah ya ngajar ngaji tuh istri bukan bisa ustaz cuma bantuin lah gak ada ngajar gitu lah di rumah. Cuman suka ngomel-ngomelin ke anak, itu anak orang kan ngomel-ngomelin, tapi orang tuanya juga sudah ngomong gitu. Penting mah ya kalau kita anak nakal bagaimana, ngomelin aja nggak apa-apa. Wah, 25 juta Pak. Ya ngomelin anak orang ya. Tapi orang tuanya udah nitip gitu. Apakah kita guru ngaji itulah guru ngaji dibaca dosa enggak itu ngomel-ngomelin anak? Bisa. Yang ke satu, yang kedua ya. Udah itu kedua itu. Yang kedua kan. Udah. Berbagi waktu Pak. Nah ini kan Kiai dari Gong khususnya nih maaf ya kita kan namanya ngaji kadang-kadang kita mau nanya juga waktu sempit ya dibatasi seandainya kalau kita WA nih ya terus terang nih mah masalah Gong kadang-kadang banyak yang mau ditanyain tapi waktunya di sini kan sempit. Terus kita kadang-kadang kerja juga lah. Jadi kalau kita WA bisa nggak langsung aja dijawab di Kiai. Jadi boleh ya. Jadi maksudnya kita WA aja di grup lah. Saya tahu semua ya. Kita namanya ngaji. Apalagi kita udah tua gini ya. Kadang-kadang lupa lagi apa gitu. Itu aja lah. Ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Bukan dua itu, bukan tiga. Tiga. Luar biasa. Yaitu masalah tahlil. Tahlil itu adalah kata kerja ataupun masdar dari lafaz halala yuhadilu tahlilan parroha yuparrihu taprihan warna awal bab awal surah Simasi binanya bina lita'diyah utama halala yuhadilu tahlilan al-masdarus mumasi wa zamanin madlulayil teknika amin min amin nama kola bihaliyah. Jadi tahlil itu ini khusus kepada penanya dan umumnya kepada yang lain.
Tahlil itu adalah artinya membaca kalimat la ilaha illallah. Itu artinya ya. Apa sih tahlil? Tahlil itu membaca la ilaha illallah. Berulang kali. Kemudian yang ditanyakan pertama, apa perbedaan doa yang panjang dengan yang pendek? Ya nggak apa-apa, mau panjang-panjang, mau pendek juga nggak apa-apa. Ya, tapi yang penting yaitu mengenallah. Ya, doa itu harus realistis dan logis. Ya, realistis dan logis dan harus bijaksana, terutama kepada pemimpin tahlil di setiap komplek. Kita harus bijaksana, bukan bijaksini. Ya, itu orang tua-tua kita itu istilahnya bijaksana. Jadi kita lihat nih, tahu situasi dan kondisi. Jangan ini mah doa apa satu jam utamanya pegel kan ya. Yang tadinya konsen juga hilang konsentrasi kita. Yang tadinya khusyuk juga kadang-kadang penuh dalam hati. Mana kita mau buru-buru begitu. Jadi kita harus bijaksana. Jangan biak sini tuh ya, itu yang pertama. Tapi jangan terlalu pendek juga ya. Sebetulnya doa sebetulnya alhamdulillah juga cukup. Kata baginda Rasul dalam sebuah hadis dalam kitab Akhirul Qaul, afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Abdulnya zikir baca la ilaha illallah, dan seabdul-abdulnya doa adalah alhamdulillah. Kita diundang nih untuk acara apa namanya tahlilan, ya langsung aja baca la ilaha illallah. Satu kali juga cukup, bisa banyak-banyak, Langsung berkat. kemudian mari kita doa alhamdulillah. Udah beres. Tambah pera lagi ntar. Ya. Allah. Jadi afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Tapi kalau begitu apa ya? Akhirnya waduh, Berkatnya belum siap. yang kedua ya, jadi boleh panjang juga boleh pendek. Yang penting khusyuk dan harus bijak nih kepada pemimpin tahlil nih, harus bijaksana. Untuk selanjutnya, bagaimana kalau kita membaca Al-Quran, katakanlah baca Yasin kurang fasiha, kurang bagus makharijil hurufnya, apakah itu ke kita itu dosanya? Apakah kepada orang yang kita Meninggal. doain ya? Iya. Nah, bagi orang yang masih belajar nih, sekalipun udah tua juga kan kita ngaji, masih belajar ya. Betul. Katakanlah bacaan kita kurang bagus, insya Allah Allah ampuni selama kita ini masih mau ngaji. Gitu. Karena hukumnya thalabatul ilmi, penuntut ilmu, mencari ilmu. Itu makanya jangan berhenti ngaji. Terus aja udah tua juga. Kalaupun ada salah-salah, mudah-mudahan diampuni oleh Allah karena kita merasa masih belajar. Tapi kalau udah kayak Ustadz Tagudin, udah gak mau ngaji umpamanya, kesalahan, salah, waduh dosa itu. Karena kata baginda Rasul,
kam min qori'in wal Qur'anu yal'anu. Betapa banyak dari orang yang membaca Al-Quran, padahal Al-Quran itu sendiri yal'anuhu akan melaknat dia, akan mengutuk dia. Masya Allah. Makanya kita niatin selama hidup ini ya masih belajar aja lah begitu ya Om Jaya ya. Ya niatin belajar aja udah, kalaupun ada salah-salah ya masih belajar begitu aja lah, udah punya cucu juga. Demikian jawabannya Om Jaya dan yang lainnya. Jadi intinya tahlil itu artinya adalah membaca la ilaha illallah. Yang kedua, ketika kita memimpin acara tahlil, doanya itu boleh panjang juga boleh pendek, tapi kita harus sesuaikan pada situasi dan kondisi. Jangan egois, harus bijaksana. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Bagi orang yang belum fasih bacaan Al-Qurannya, udah diniatin belajar aja. Tapi jangan niat belajar, memang kita belajar seperti ngaji ini kan belajar nih ya. Walaupun ada salah-salah, harapan kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita jawab, oh dosa itu, waduh Om Jaya nggak mau baca Quran nanti. Nggak mau baca Quran. Nah nggak apa-apa, lanjutkan sambil kita belajar. Kata Pak Ustaz Tajuddin sambil memberi dan menerima apa yang udah ada di diri kita, kita manfaatkan, dan apa yang belum ada kita sambil belajar. Karena keutamaan ilmu apapun keistimewaan ilmu luar biasa, kata Sayyidina Ali. Di antaranya Sayyidina Ali mengatakan, di antara keistimewaan ilmu itu kalau kita bagikan, kita ajarkan, tidak akan pernah habis. Beda dengan harta, kita punya harta, kita bagikan habis nggak? Habis. Ilmu nggak bakal habis. Begitu juga kalau kita punya ilmu yang akan menjaga kita. Tapi kalau punya harta, kita yang harus menjaga harta, takut ada yang nyuri. Begitu juga keistimewaan ilmu mah tidak bisa dicuri, tapi harta bisa dicuri. Itulah diantara jawaban Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah ketika ditanya oleh orang-orang Khawarij, ketika bertanya kepada Sayyidina Ali, maka kata baginda Rasul, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Demikian Om Jaya jawabannya ya. Oh, ngomelin anak ya? 25 juta. Gimana kalau ngomelin anak orang lagi diomelin itu ya? Ya, ngomelin itu kalau tujuannya tujuan baik, menasihati lah kalau istilah kita mah ya. Iya, menasihati yang tadinya malas supaya rajin, yang tadinya ya nakal supaya nggak nakal. Itu mah memang kewajiban guru. Iya, kewajiban kita sebagai guru. Asal jangan pakai tangan yang nggak boleh tuh, buku, nyabel, dan lain sebagainya. Nanti dilaporin. 25 juta.
Tapi kalau dengan kata-kata menasehati anak didik kita dengan harapan yang tadinya malas supaya rajin, yang tadinya nakal supaya baik, itu memang kewajiban kita. Enggak dosa kok, ya aman. Iya. Jangan suruh bawa HP. Nah, namanya bocah. Masih ada? Yang lainnya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Mbak Kiai. Yang akan saya tanyakan masalah salat Jumat. Untuk khotib ya, itu saya sering mengalami kejadian khususnya di perusahaan. Jadi si khotib itu pas begitu naik mimbar itu beliau membaca selain dari masalah khutbahnya gitu, kayak misalnya pengumuman dan sebagainya gitu. Itu hukumnya untuk salat Jumat sah apa tidak? Terus yang kedua, kita sebagai umat muslim, kita melihat penderitaan saudara-saudara kita di Palestina ya, itu kita harus bagaimana Pak Kiai bersikapnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Telah kita bahas pada pertemuan 2 minggu yang lalu, Pak. Ya. Ya. Rukun khutbah itu ada 5. Pertama, membaca tahmid ataupun alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah wasiat bertakwa. Yang keempat, membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dan yang kelima adalah doa. Saya ulangi, rukun khutbah ada 5. Pertama, membaca tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Betul. Kedua, membaca sholawat kepada baginda Nabi. 2. Yang ketiga, wasiat takwa, usibu wa nafsi bi taqwallah. Dan yang keempat yaitu membaca ayat Al-Quran. Dan yang terakhir adalah doa. Andai kata di antara rukun khutbah yang 5 itu wajib harus menggunakan bahasa Arab. Kalau diganti aturan baca alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, nggak pakai bahasa Arab lagi lah, itu tidak sah khutbahnya. Jadi rukun khutbah yang 5 itu harus pakai bahasa Arab. Tapi andai kata antara satu rukun dengan rukun yang lain, umpama diselingi dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah, bahasa Sunda, bahasa Jawa, boleh. Tapi itu pun harus ekstra hati-hati. Kenapa? Karena orang kalau udah ngomong kelamaan, bisa jadi akan merusak mualat. Sedangkan dalam khutbah itu harus ada mualat. Jadi yang lebih baik itu seperti yang dilakukan oleh guru-guru kita, seperti Abu Yadahlan tanjakan tuh. Abu Yadahlan itu gurunya Abu Yadiyati Hasan Tunis. Jadi kalau momennya ini katakanlah bulan Safar nih, dia
ceramah dulu setengah jam, ngomong, diinformasikan, dimaklumatkan apa yang akan dia bawakan dalam khutbah dia. Nah setelah khutbahnya mulus bahasa Arab semua. Begitu juga kalau bulan Muharram, umpama dia paparkan tuh keistimewaan bulan Muharram, kejadian-kejadian yang pernah terjadi di bulan Muharram dari A sampai Z. Kalau bisa diganti, itu 4 episode Jumat kan ya. Adapun masalah khutbahnya mulus pakai bahasa Arab, itu saking hati-hatinya guru-guru kita. Tapi andaikan pun antara satu rukun dengan rukun yang lain diselang dengan bahasa-bahasa selain Arab, itu no problem, asalkan ekstra hati-hati. Sekarang bagaimana kalau ada isi maklumat ya seperti itu juga sama ya. Nah, itu jawaban dari pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan hal-hal yang melanda saudara kita seiman, yaitu di Palestina. Bagaimana sikap kita? Jihad itu bagi orang Palestina hukumnya wajib. Ya, negara Palestina ini karena ada keadaan dijaga, wajib apapun yang terjadi. Kalaupun meninggal syahid hukumnya. Lillahi kalimatullah. Tapi bagi kita yang jauh di sini ke sana, itu hukumnya yaitu tidak jatuh kepada fardu ain, tapi kita harus mendoakan mereka, menyumbang mereka, menyalurkan bantuan kepada mereka, entah itu dengan bulan sabit, bulan merah, ataupun yang lainnya lah begitu. Kita kumpulkan uang, sering gitu, seperti itu. Ya, untuk disalurkan ke bantuan ke Palestina. Ada yang pun nggak bisa, yaitu minimal dengan doa. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat menghancurkan orang-orang yang zalim. Saudara-saudara kita yang dari tahun 1948 bukan hanya 1-2 resolusi PBB yang dilanggar, puluhan bahkan ratusan resolusi PBB yang dilanggar oleh Israel itu, tapi tidak ada sanksi sama sekali. Kalau kita baca sejarah itu luar biasa. Apalagi sekarang pakai dioksida yang akan luar biasa dahsyatnya dampaknya. Mudah-mudahan Allah hancurkan mereka, Allah dan Allah merdekakan negara Palestina. Ini masalah ini pemerintah kita kenapa nggak dukung Palestina? Waduh, ampun lah. Iya, omon-omon. Ya Allah, itu kan mencederai hati nurani kita sebagai rakyat yang selama ini kita ya, mudah-mudahan kebenaran itu akan menemui jalannya. Amin. Saya yakin, aku yakin, pasti akan Allah berikan kemenangan. Amin. Kok bisa ngomong pasti begitu? Begini, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati. Kalau kita melihat cerita, baik di film maupun di sinetron, itu akan selalu berhadapan-hadapan satu kelompok orang-orang yang zalim atau membela kezaliman. Di pihak yang lain
adalah orang-orang yang benar, yang baik, yang jujur, yang membela keadilan. Selalu berharap-harapan. Tapi biasanya dalam cerita itu film ataupun cerita itu sinetron, pasti endingnya dimenangkan oleh orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, orang-orang yang membela kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Coba ada kata dalam cerita sinetron, yang jahat itu yang menang, pasti itu pemirsa itu protes. Protesnya kira-kira protes. Masa ini penjahat ini menang, ini enggak. Pasti itu si Pitung beraksi kembali. Belum selesai itu cerita. Ya, belum selesai. Jadi begitu juga dengan Palestina yang dizalimi, dianiaya, diembargo puluhan tahun, luar biasa. Tapi insya Allah akhirnya akan Allah berikan kemenangan. Amin. Demikian jawabannya. Tapi saya mohon kepada penanya, mudah-mudahan tidak merasa puas dengan jawaban saya. Karena kita mah ya cuma bisa ngomong begini doang, bukan pengamat politik ya. Tapi minimal kita mendoakan mereka. Jam telah menunjukkan jam 7. Jadi maaf, tidak ada lagi yang bertanya. Demikianlah rekan-rekan sekalian pengajian kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan yang terakhir, marilah kita sama-sama membaca doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ma uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian pada